Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa raqqabak. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami, jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Hidup di alam syahada ini hendaklah kita tahu dengan diri supaya kita bisa mengenal Allah atau ma'rifatullah. Orang yang telah tahu mengenal diri sehingga dia bisa mengenal Allah, maka dialah orang yang tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Karena Allah lah sebagai hakikat sekalian alam, Allah lah sebagai hakikat sekalian diri. Jikalau Allah sebagai hakikat sekalian alam dan diri, tentunya segala alam dan segala diri ini akan berpulang dan kembali kepada Allah. Inilah yang Allah katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal segala sesuatu itu adalah dari aku, tentu pulang dan kembalinya kepada aku. Di mana datangnya, situ pulangnya. Di mana hilang, di situ dicari. Kalau asal kita adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya tetap kembali kepada Allah. Jadi orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal akan dirinya, siapa Tuhan dan siapa diri, maka itulah yang dikatakan namanya dengan jahil murakkab. Jadi yang dikatakan jahil murakkab itu, Bapak Ibu, bersusunnya dua kejahilan pada dirinya. Jahil yang pertama itu dia tidak mengenal asal usul dirinya. Jahil yang kedua dia tidak mengenal akan rohnya yang menjadi akan rahasia dirinya. Jadi apabila sudah terhimpun dua kejahilan itu pada dirinya, dia tidak mengenal siapa dirinya dan dia juga tidak mengenal siapa Robnya, maka dikatakanlah bahwa dirinya itu sebagai jahil murakkab itu. Makanya Allah selalu menyindir kita ini Bapak Ibu dengan sindir yang penuh dengan lemah lembut namun menggetarkan jiwa sebenarnya. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hei sekalian manusia, kenapa kamu belum juga mengenal akan diriku? Apa sebenarnya yang memperdaya dirimu, yang menghalangi dirimu sehingga kamu belum juga mengenal akan diri aku ini, kata Allah, yang maha mulia. Padahal Allah katakan apa? Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal aku yang menciptakan dirimu dari tidak ada lalu menjadi ada. Aku ciptakan dirimu dari setetes air. Lalu setetes air itu aku jadikan segumpal darah itu aku bentuk menjadi segumpal daging. Segumpal daging itu akan merubah wujudnya menjadi tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus lagi dengan daging. Kemudian jadilah kamu manusia yang sempurna.
Namun kenapa kamu belum juga mengenal akan diriku, kata Allah. Begitulah Allah bertanya kepada kita ini. Dan Allah juga memberikan jawaban tentang rahasia diri kita supaya kita bisa mengenal akan dirinya. Kalau kita tidak mengenal akan dirinya, Bapak Ibu, bagaimana kita akan melakukan penyembahan dan pengabdian kepada dirinya? Sedangkan penyembahan dan pengabdian kita kepada Allah itu adalah penyembahan dan pengabdian yang benar-benar ingat akan dirinya. Jadi kalau kita tidak mengenalnya, bagaimana cara kita ingat? Jadi orang yang bisa ingat adalah orang yang mengenal akan dirinya itu. Jadi siapa yang melakukan penyembahan dan pengabdian kepada dirinya tanpa ingat akan dirinya, maka penyembahan dan pengabdian kita itu menjadi penyembahan yang hampa dan sia-sia. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kita yang kita lakukan 25 tahun, 35 tahun, 60 tahun. Jikalau kita tidak mengenal yang kita sembah. Walaupun kita mengenal yang kita sembah, namun sebatas mengenal nama. Hanya sebatas mengenal huruf, tulisan, dan asma. Padahal Allah yang kita sembah itu bukanlah berbentuk huruf, lafaz, dan asma. Ini yang Allah katakan itu. Wa minan nasi ma ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada manusia. Dia mengaku, dia menyembah aku. Mengaku dia itu mengingat aku, memuji aku. Tapi sayang, kata Allah, yang disembahnya, yang diingat, dan yang dipujinya bukanlah diriku. Akan tetapi yang disembah dan diingatnya itu adalah huruf Allah, lafaz Allah, dan asma Allah. Apakah huruf alif, lam, lam, ha itu yang dikatakan Allah? Apakah kata Allah itu yang dikatakan Rob? Tentu tidak, Bapak Ibu. Siapa yang mengatakan lafaz Allah, huruf Allah, alif, lam, lam, ha itu adalah Allah Rob. Lalu itu yang kita tanamkan ke dalam akal kita. Itu yang kita hunjamkan ke dalam hati kita. Kemudian itu yang kita bayangkan. Yang kita renungkan, yang kita imajinasikan. Maka ketika itu kita telah menjadikan asma dan huruf Allah itu di dalam hati dan pikiran kita menjadi suatu berhala, Bapak Ibu. Ini yang berbahaya. Yang akan membatalkan seluruh amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Maka inilah yang Allah katakan kepada kita. Amal yang hampa dan sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka mengira, menganggap dan menyangka bahwa diri mereka telah melakukan suatu amal ibadah dan ketaatan yang terbaik di hadapan Allah. Padahal mereka tidak sadar, kata Allah. Mereka telah tertipu dengan amal mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Karena penyembahan dan pengabdian mereka itu adalah penyembahan dan pengabdian yang tidak bermakrifat kepada Allah. Lalu bagaimana supaya ibadah kita ini dikatakan ibadah yang bermakrifat? Bagaimana ibadah kita itu adalah ibadah yang sampai, ibadah yang sah, dan ibadah yang diterima? Maka jikalau kita mau ibadah kita ini dikatakan ibadah yang sampai, ibadah yang diterima, ibadah yang bermakrifat, maka wajib kita itu mengenal Allah itu dengan jalan mengenal akan diri kita. Tiliklah ke dalam diri. Iqra'lah ke dalam diri. Senterlah ke dalam diri. Baca alam pada diri. Baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri. Dalam diri ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itulah, kata Allah, aku wujud berdiri dengan sendiri. Jadi jangan kita ingin mencari dan menemui Allah itu keluar daripada diri kita. Cari dan temui Allah itu pada diri masing-masing. Walaupun Ustadz mengatakan
Cari dan temui Allah itu pada diri masing-masing. Namun diri Bapak Ibu masing-masing bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Akan tetapi nyatanya akan dirinya Allah. Namun Rasulullah mengingatkan kita. Memberikan jalan bagi diri kita itu. Bagaimana jalan untuk bisa kita mengenal akan Allah itu. Maka Rasul menyuruh kita itu untuk menilik dan menyentar ke dalam diri kita ini. Arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang arif. Manusia yang mengenal. Manusia yang marifat itu adalah manusia yang mampu mengenal akan rahasia dirinya ini. Jikalau kita telah mampu mengenal akan rahasia diri kita, disitulah kita bisa mengenal akan Allah. Karena Allah itulah menjadi akan rahasia diri kita ini. Dan diri kita inilah sebenarnya nyatanya akan rahasia Allah. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Makanya Nabi mengatakan, man tolabal maula bi ghairi nafsin faqad dalla dolalan ba'ida. Siapa yang ingin mencari dan menemui Allah keluar dirinya, tidak tahu dia bahwa dirinya itulah yang menjadi akan rahasia nyatanya diri Allah. Lalu dicarinya juga Allah keluar daripada dirinya. Kayak hutan-hutan, kayak gunung-gunung, kayak gua-gua. Maka ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh, kata Rasulullah. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba Iqra, menilik dan menyentar ke dalam diri kita ini. Supaya kita bisa mampu mengenal Allah itu amatlah sangat nyata, amatlah sangat terang, amatlah sangat wujud, dan amat sangat dekat pada diri kita ini. Apa yang dekat pada diri Bapak Ibu? Kalau yang dekat itu pada diri Bapak Ibu itu adalah rasa, maka Allah itu yang kita cari lebih dekat lagi pada diri kita ini dibandingkan dekatnya rasa itu pada diri kita ini. Kalaulah hidup itu dekat pada diri Bapak Ibu, maka Allah yang kita kenal dan Allah yang kita temui itu lebih dekat lagi dengan diri kita dibandingkan dekatnya hidup itu pada diri kita ini. Maka disinilah kita mesti mampu mengenal dan memahami diri yang sebenar-benar diri itu. Sehingga kita tahu siapa Allah dan siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi malam ini Bapak Ibu kita akan mencoba untuk mengiqra ke dalam diri supaya kita bisa menemui akan sejati diri kita ini.